warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Program Studi Hukum Tata Negara, kelas HTNC tahun 2024. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang siasah ad-dualiyah. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tahu tentang siasah ad-dualiyah, saya akan menjelaskannya secara sederhana. Siasah ad-dualiyah sendiri adalah politik hubungan internasional dalam Islam. Maksudnya, ini adalah seperangkat prinsip dan etika yang mengatur bagaimana sebuah negara Islam berinteraksi dengan negara-negara lain, baik dalam keadaan damai maupun perang. Berbeda dengan politik internasional sekuler yang seringkali hanya berlandaskan kepentingan nasional atau realpolitik, siasah ad-dualiyah memiliki fondasi nilai yang kuat. Ada beberapa fondasi nilai yang kuatnya. Yang pertama yaitu menjaga perdamaian. Islam mendorong hubungan yang damai dan saling menghormati. Yang kedua, menepati janji. Prinsip sun servanda, maksudnya perjanjian dan kesepakatan internasional harus ditepati. Yang ketiga, membela yang tertindas. Intervensi kemanusiaan untuk membantu kaum yang tertindas di belahan dunia manapun. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan. Maksudnya berinteraksi dengan adil bahkan dengan musuh sekalipun. Yang kelima, menyebarkan kebaikan atau dakwah, yaitu menjadi role model dan menyampaikan nilai-nilai Islam dalam pergaulan internasional. Jadi teman-teman, intinya siasah ad-dualiyah adalah pedoman pergaulan antar bangsa yang berlandaskan akidah dan akhlak, bukan hanya kepentingan semata. Contoh kasusnya di Indonesia saat ini, mungkin saya akan mengambilnya dalam Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki peran aktif dalam politik global. Salah satu contohnya yang nyata mungkin yaitu penerapan nilai-nilai siasah ad-dualiyah adalah sikap dan peran Indonesia dalam konflik Palestina-Israel, khususnya melalui dukungan diplomasi dan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Nah teman-teman, mari kita lihat korelasinya terhadap bantuan tersebut. Ada beberapa. Yang pertama itu membela yang tertindas. Maksudnya Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Ini adalah wujud dari prinsip membela kaum yang lemah dan tertindas atau mustad'afin, yang dalam hal ini adalah rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan. Yang kedua, diplomasi damai dan keadilan. Indonesia tidak mengirimkan pasukan militer, tetapi menggunakan jalur diplomasi yang aktif di forum-forum internasional seperti PBB dan OKI yang menyerukan resolusi damai yang adil berdasarkan hukum internasional. Ini mencerminkan prinsip menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan beradab. Yang ketiga, bantuan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia melalui BUMN, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat rutin mengirimkan bantuan kemanusiaan seperti obat-obatan, makanan, dana untuk rakyat Palestina. Ini adalah implementasi langsung dari kewajiban sosial atau solidaritas ummah dalam skala internasional. Yang keempat, menjaga kedaulatan dan prinsip. Meskipun mendapat tekanan dari negara-negara yang mendukung Israel, Indonesia tetap teguh pada prinsipnya untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Ini menunjukkan konsistensi dan keteguhan dalam memegang prinsip keadilan. Jadi teman-teman, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina bukan sekedar kepentingan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam siasah ad-dualiyah. Baik teman-teman, mungkin dalil yang mendukung terhadap kasus Indonesia yang mendukung Palestina terhadap Israel ada dalam Al-Quran yang berbunyi wala yajrimanakum
syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Nah teman-teman, penjelasan dari ayat tersebut terhadap kasus tersebut adalah pondasi etika hubungan internasional dalam Islam. Meskipun Indonesia sangat menentang kebijakan apartheid dan pendudukan Israel, Indonesia tetap menggunakan jalur diplomasi dan hukum internasional yang adil. Indonesia tidak hanya misalnya membalas dengan kebijakan rasial atau ujaran kebencian. Dukungannya tetap pada prinsip keadilan bagi rakyat Palestina untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua mungkin dalil hadisnya terhadap kasus tersebut yang berbunyi matsalul mu'minina fi wattawaddihim wattarahumihim wa ta'atufuhum masulul jasadi iza istaka minhu uzwun tada'alahu sairil jasadi bis sahari wal humma. Yang artinya perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, penjelasan hadis ini terhadap konsep di atas yaitu kesatuan umat atau ukhuwah Islamiyah yang melampaui batas geografis negara. Penderitaan rakyat Palestina yang mayoritas Muslim dirasakan sebagai sakitnya satu anggota tubuh oleh umat Islam Indonesia. Inilah yang mendorong solidaritas yang kuat, mulai dari demonstrasi damai, penggalangan dana di masjid-masjid, hingga tekanan politik kepada pemerintah untuk aktif membantu. Sikap Indonesia terhadap Palestina adalah cerminan nyata dari hadis ini dalam tataran hubungan internasional. Jadi teman-teman, secara keseluruhan, siasah ad-dualiyah ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan yang jelas dan beretika dalam pergaulan internasional. Melalui sikapnya terhadap konflik Palestina, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar telah menunjukkan komitmennya pada nilai-nilai keadilan, solidaritas umat, dan diplomasi damai yang semuanya berlandas